Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Aini Sipit. Sebelum menyimak video pembelajaran kali ini, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Serta jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Pertama-tama, saya akan membahas tentang definisi determinan matriks. Determinan adalah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi atau bujur sangkar. Determinan, misalkan determinan matriks A ditulis dengan tanda det A. Det A atau nilai mutlak dari A. Determinan dapat dianggap sebagai faktor perskalan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu determinan berordo 2x2. Maksudnya 2x2 di sini adalah di mana jika ada A, B, C, D dalam matriks persegi. Yaitu untuk mencari determinannya, maka det A sama dengan A, B, C, D dimatrikskan ya, sama dengan itu rumusnya nanti A dikalikan dengan D dan kemudian dikurangi B dikalikan dengan C. Contohnya, determinan B sama dengan jika matriksnya 3, 1, 2, 5, maka 3 dikali 5 terus dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Itu adalah cara untuk mencari determinan yang untuk ordo 2x2. Terus selanjutnya yakni yang berordo 3x3 dengan menggunakan rumus atau aturan Sarus. Sehingga, nah seperti gambar di atas ya, seperti gambar di atas itu adalah aturan Sarus. Nah, sehingga rumus mencari determinan matriks A adalah determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33. Kemudian dijumlahkan A12 dikali A23 dikali A32. Jumlahkan lagi dengan A13 kali A21 dan dikali A32. Kemudian dikurangi. Nah, ini arahnya beda dah. Kemudian yaitu A31 dikalikan A22 dikalikan A13 dikurangi A32 dikalikan A23 dikalikan A11 dikurangi A33 dikali A21 dan terakhir dikalikan A12. Nah, dari pengurangan tersebut maka akan diperoleh determinannya. Agar lebih mudah pahamnya, maka kita contohkan yaitu determinan B sama dengan, jika diketahui determinan B yaitu 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Kemudian aturan Sarusnya yaitu determinan B sama dengan 1 kali 3 kali 2, jumlahkan 2 kali 1 kali 2, dijumlahkan lagi 1 kali 3 kali 1, kemudian dikurangi 1 kali 3 kali 2, dikurangi 1 kali 1 kali 1, dikurangi 2 kali 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Selesai. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari determinan. Yang pertama, misalkan matriks A persegi berordo n kali n, bisa 2x2 dan bisa 3x3. Nah, ini harus persegi ya. Kemudian dengan determinan A kali B, matriks determinannya A, kemudian B matriks persegi berordo n kali n dengan determinan B, A determinannya A, kemudian B determinannya B, dan K suatu konstanta, maka A dikali B sama dengan determinan A kali B sama dengan det A kali det B. Kemudian yang kedua yaitu A transpos, maksudnya di sini ditranspuskan, itu sama dengan matriks A kali A transpos, merupakan transpos dari matriks A. A pangkat T itu adalah transpos dari matriks A. Kemudian yang ketiga yakni K, tadi kan K itu adalah konstanta.
K kali A sama dengan K pangkat N kali matriks B. Determinan matriks B dengan N ordo matriks A. Dan yang terakhir, jika determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan kali A inverse. Maksudnya di sini determinannya itu jika N kali N maksudnya 2 kali 2. Sehingga 1 per AD min BC. Itu untuk mencari A inverse. Maka 1 per AD min BC. 1 per determinan. Seperti itu maksudnya. Terus yang kedua, sifat yang kedua yakni jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan 0, maka determinan A juga sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga, yakni jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan elemen pada baris atau kolom yang lain, maka determinan A juga sama dengan 0. Dan sifat yang keempat, yakni jika semua elemen pada satu baris atau kolom matriks A merupakan kelipatan dari elemen pada baris atau kolom yang lainnya, bisa di atasnya atau bisa juga di bawahnya ya, maka determinannya A juga sama dengan 0. Itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh determinan matriks. Materi selanjutnya yakni mengenai tentang inverse matrix. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari inverse matrix. Inverse dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tertentu. Nah, apabila matriks bujur sangkar, maksudnya persegi, dikalikan terhadap inverse matriks tersebut, maka akan menghasilkan matriks identitas. Seperti apa contohnya? Simak penjelasannya berikut ini. Matriks yang berordo 2 kali 2 kemudian diinverskan, maka akan ketemu rumusnya yakni 1 per determinan dari matriks tersebut, yakni kita sudah pelajarin tadi bahwa rumus determinan adalah AB min BC, kemudian dikalikan dengan matriks tersebut, kemudian yang A dibalik dengan D, kemudian yang B sama C dikurangi, maksudnya dikalikan dengan negatif. Nah, agar lebih paham, mari kita simak contohnya, yakni A sama dengan, jika diketahui A itu matriksnya 3, 2, 1, 4, maka inverse-nya yaitu A inverse, maksudnya A pangkat 1 itu adalah A inverse sama dengan 1 per determinannya, yaitu 3 kali 4 dikurangi 2 kali 1. Kemudian dikalikan, AB dibalik, kemudian AD dibalik, kemudian BC itu dikalikan negatif, sehingga ketemu 4 min 2 min 1, 3. Sehingga A inverse-nya sama dengan 1 per 12 kali 2 dikalikan 4 min 2 min 1, 3. A inverse sama dengan 1 per 10, 4 min 2 min 1, 3 sama dengan 4 per 10, min 2 per 10, min 1 per 10, 3 per 10. Sehingga ketemu deh inverse dari matriks A, yakni 2 per 5, min 1 per 5, min 1 per 10, 3 per 10. Itu adalah inverse matriks dari matriks A. Selanjutnya, itu kan tadi adalah untuk mencari inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2. Sekarang kita akan bahas tentang matriks yang berordo 3 kali 3 dan kita akan mencari inverse-nya. Yang pertama, yakni dengan metode minor kofaktor. Nah, itu ya adalah contoh matriksnya. Itu adalah contoh matriksnya. Kemudian mencari matriks minor atau MIJ dari matriks A itu harus dicari satu-satunya. Maksudnya semuanya tuh dicari satu-satu. Misalkan M11 sama dengan berarti A22, A23, A32, A33. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini adalah rumusnya untuk mencari dari M11 sampai M terakhir, yakni M33. Nah, itu dia rumusnya.
Nah, bisa dilihat di situ rumusnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari kofaktor dari matriks A tersebut dengan rumus Cij sama dengan min 1i plus j dikalikan dengan determinan Mij. Maksudnya M bukan determinan, apa dah? Minor dari IJ. Misalkan ya, kofaktor dari C11, maka min 1 plus 1 tambah 1, kan tadi yang dicari 1, maka 1 tambah 1. Kemudian dikalikan M11, sehingga menjadi M11. Karena min 1 plus 1 pangkat 1 kan 2, sehingga karena genap, maka min satunya menjadi genap, bukan negatif lagi, menjadi positif, sehingga menghasilkan M11 yang positif. Kemudian untuk M12 itu akan menghasilkan ganjil, sehingga min 1 dikalikan pangkat yang ganjil akan menghasilkan negatif pula, sehingga hasilnya juga negatif dari M12. Begitu pula seterusnya, bisa dilihat di atas. Nah, seperti itu ya, sampai ketemu ke C33. Kemudian langkah selanjutnya yakni adjoin dari matriks A dengan rumus seperti di atas. Nih. Adjoin dari matriks A itu adalah C11, C12, C13, C21, terus C22, C23, C31, C32, C33. Nah, seperti itu. Kan tadi sudah mencari minornya, kemudian kofaktornya. Sekarang adjoinnya itu. Nah, baru deh kita bisa menemukan inverse dari matriks yang berordo 3x3. Panjang sekali bukan? Nah, rumus untuk mencari inverse dari matriks yang berordo 3x3 itu, yang pertama mencari minor, kemudian kofaktor, terus adjoin. Kemudian baru deh kita bisa masukkan ke rumusnya, yakni A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoin dari A. Penentuan adjoin sudah saya sebutkan tadi kan ya. Nah, agar lebih paham, mari kita simak contoh soal di atas. Berikut ini. Contoh soalnya, apabila terdapat matriks B, yakni 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Nah, hitunglah inverse matriks tersebut. Maka yang pertama, kita akan mencari minornya dulu. Determinannya dulu. Determinannya nggak apa-apa dicari dulu, terus minornya juga nggak apa-apa dicari dulu, terserah. Nah, saya mendahulukan determinannya dulu karena lebih mudah untuk mencari determinannya. Yakni seperti rumus yang tadi, kan tadi saya sudah membahas determinannya, yakni tinggal dikalikan aja, terus dijumlahkan dan dikurangi. Nah, ini dia. Determinan dari matriks B tersebut adalah 1 kali 3 kali 2 plus 2 kali 1 kali 2 plus 1, 3, 1 dikurangi 1 kali 3 kali 2 dikurangi 1, 1, 1 dikurangi 2 kali 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Kemudian mencari minornya, yakni minor dari matriks B11, maka apa dah? Positif kan hasilnya, maka yaitu 5. Kemudian untuk B12 itu negatif, maka hasilnya menjadi negatif 4. Begitu pula seterusnya dengan rumus yang sudah ada. Setelah mencari minor, maka selanjutnya yakni kofaktor. Ada. Setelah mencari kofaktor, yakni mencari adjoin sesuai dengan urutannya tersebut. Nah, seperti di atas ini. Itu adalah contohnya. Maka ketemu inverse B, yakni tinggal masukkan deh. B inverse B atau B pangkat min 1 adalah 1 per determinan B. Ketemu tadi determinannya itu 1 per determinannya B itu 1 per negatif 1 per 6. Kemudian dikalikan 5, adjoin dari B adalah 5 min 3, 1, min 4, 0, 2, kemudian min 3, 3, min 3. Nah, itu adalah adjoin dari B, matriks B. Kemudian dikalikan dengan 1 per determinan B, yaitu min 1 per 6, maka akan menjadi inverse-nya yaitu min 5 per 6
setengah, 1/6, 2/3, 0, 1/3, setengah, min setengah, dan setengah. Selanjutnya, yakni sifat-sifat dari inverse. Yang pertama, kriteria matriks yang mempunyai inverse atau tidak mempunyai inverse. Pertama, jika suatu matriks A merupakan matriks bujur sangkar persegi, bisa 2x2, bisa 3x3, memenuhi. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A itu mempunyai inverse, yaitu A sama dengan A inverse. Kalau misalkan determinannya itu sama dengan 0, maka dia itu tidak punya inverse. Udah bukan? Nah, untuk sifat dua buah matriks yang invertible, yakni A, misalkan matriks A dikalikan B, kemudian diinverskan, itu sama dengan matriks inverse dari matriks B dikalikan inverse dari matriks A. Nah, sifat yang kedua yakni jika B kali A kemudian diinverskan lagi, itu sama dengan A inverse kali B inverse. Sama juga. Terus yang ketiga yakni A kali X sama dengan B. X ini adalah bisa sebuah matriks ataupun angka. Nah, X ini sama dengan A inverse kali B. Berlaku juga jika X kali A sama dengan B, maka X tersebut B kali A inverse. Bisa dibedakan? Ini dia. Nah, itu adalah sifat-sifat dari inverse matrix. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.